Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Septiani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang perangkat pembelajaran kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. SD Kanisius Kadirojo terletak di Desa Kadirojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. SD Kanisius Kadirojo memiliki 2 rombel tiap kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Pada tahun pelajaran 2023-2024, SD Kanisius Kadirojo menerapkan 2 kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4, sedangkan kurikulum 2013 untuk kelas 2, 3, 5, dan 6. Karakteristik peserta didik di kelas 5B SD Kanisius Kadirojo berdasarkan hasil observasi peserta didik kelas 5B dengan jumlah 20 anak, yaitu 13 laki-laki dan 7 perempuan. Peserta didik mempunyai karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan serta gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, profiling peserta didik sangat dibutuhkan untuk dapat merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan peserta didik, serta dapat mencapai pembelajaran bermakna dan juga pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Berdasarkan hasil observasi dan juga profiling peserta didik di kelas 5B SD Kanisius Kadirojo, maka dapat ditemukan sebuah solusi untuk dapat mengakomodasi keberagaman karakteristik dan kebutuhan peserta didik, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk dapat meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar peserta didik yang tentu saja berbeda-beda. Sebagai langkah awal dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi, langkah pertama yang saya lakukan yaitu melakukan pemetaan profil belajar peserta didik kelas 5B SD Kanisius Kadirojo, yaitu sebanyak 25% mempunyai gaya belajar visual, 35% mempunyai gaya belajar auditori, dan 40% mempunyai gaya belajar kinestetik. Baik, untuk rencana pembelajaran yang akan saya presentasikan pada kesempatan ini yaitu rencana pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas 5 semester 1, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Yang pertama saya lakukan yaitu membuat jaring-jaring pemetaan kompetensi dasar untuk tema 5 subtema 2 pembelajaran 1, yaitu muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia yaitu KD 3.7 dan KD 4.7, dan untuk IPA yaitu KD 3.5 dan KD 4.5. Yang selanjutnya, saya juga membuat pemetaan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi pemetaan kesiapan belajar, pemetaan gaya belajar, dan juga diferensiasi proses yang akan dilaksanakan untuk pembelajaran tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 ini. Setelah mengetahui pemetaan, maka guru dapat mendiferensiasikan pembelajaran dengan mempertimbangkan kesiapan belajar peserta didik. Berikut adalah rencana pembelajaran yang sudah saya rancang, yang meliputi kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, dan yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini saya merumuskan berdasarkan 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif atau pengetahuan, yang kedua ranah afektif atau sikap, yang ketiga ranah psikomotorik atau keterampilan. Yang keempat yaitu penguatan pendidikan karakter. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini saya juga membuat 3, yang pertama materi utama, yang kedua materi pengayaan, yang ketiga materi remedial. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model project based learning atau biasa disebut dengan PJBL. Saya menggunakan metode PJBL ini karena karakteristik peserta didik kelas 5 ini sebagian besar mempunyai gaya belajar kinestetik, sehingga sangat mudah dalam belajar dengan melakukan segala sesuatu secara langsung. Kemudian pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik,
Metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan demonstrasi. Metode ini menurut saya sangat cocok diterapkan di peserta didik kelas 5B karena mempunyai karakteristik yang senang berinteraksi dengan sesama anggota kelompok maupun dengan guru. Yang selanjutnya, media yang saya gunakan yaitu media PowerPoint dan juga video pembelajaran untuk memfasilitasi para peserta didik yang mempunyai gaya belajar visual dan juga audio. Selanjutnya, saya juga membuat media pembelajaran word wall ini untuk memfasilitasi peserta didik yang mempunyai gaya belajar kinestetik, sehingga nanti para peserta didik ini dapat mengerjakan kuis yang saya integrasikan dengan word wall. Yang selanjutnya yaitu saya juga membuat materi pembelajaran dengan menggunakan word wall dan juga evaluasi pembelajaran menggunakan word wall. Yang selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar selain menggunakan buku guru dan buku siswa, saya juga menggunakan lingkungan sekitar karena anak-anak bisa lebih mudah mempelajari materi pembelajaran dengan menghubungkannya dengan yang sudah dialami sehari-hari. Jadi anak lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan awal, guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Kemudian untuk menambah semangat, guru juga akan memberikan tepuk semangat sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga kompetensi dasar yang akan dicapai supaya para peserta didik ini mengetahui dari awal tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini. Untuk kegiatan inti yaitu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Di sini guru memberikan pertanyaan pemantik. Dan juga guru memberikan kuis yang diintegrasikan menggunakan word wall, sehingga para peserta didik akan lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang kedua yaitu mendesain perencanaan produk. Di sini guru membagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang tadi sudah dipetakan oleh guru di awal sebelum pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal pembuatan. Jadi di sini guru setelah membagikan LKPD akan berdiskusi untuk menentukan waktu untuk menyelesaikan proyek dan juga LKPD yang diberikan kepada peserta didik. Yang keempat yaitu memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Nah, jadi di sini guru memberikan video pembelajaran untuk peserta didik. Yang selanjutnya, guru mendiferensiasikan proses dan konten. Jadi guru itu akan berkeliling kepada peserta didik sesuai dengan anggota kelompoknya yang tadi sudah dipetakan di awal. Jadi guru akan lebih mudah dalam memonitor. Yang pertama, kelompok pertama akan diberikan sedikit pengarahan, kemudian akan membiarkan mereka belajar mandiri. Kemudian kelompok 2 yaitu akan memberikan pengarahan sampai peserta didik tersebut paham, dan juga kemudian dilanjutkan untuk mereka menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Kemudian kelompok 3 di sini akan diberikan pengarahan dan dibimbing bagaimana cara untuk menyelesaikan LKPD ini dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu menguji hasil. Yang keenam yaitu tahap evaluasi pengalaman belajar. Nah, di sini para peserta didik ini akan berefleksi apa saja yang sudah dikerjakan pada hari ini, kemudian apa saja kesulitan yang dialami. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini peserta didik akan menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kemudian juga akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini saya integrasikan menggunakan word wall. Jadi peserta didik akan sangat antusias dalam mengerjakannya karena di dalam word wall ini juga saya mendesainnya dengan sangat menarik. Yang selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan.
Nah, selain itu juga ada kegiatan remedial dan juga pengayaan. Remedial yaitu untuk peserta didik yang nilainya masih di bawah kriteria ketuntasan minimal, nanti akan diberikan soal remedial. Kemudian untuk pengayaan yaitu untuk peserta didik yang sudah mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal, nanti akan diberikan soal pengayaan. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan bahan ajar yang sudah saya buat untuk tema 5 subtema 2 pembelajaran 1. Yang pertama yaitu saya juga membuat kata pengantar. Di sini kata pengantar ini dapat dibaca oleh peserta didik supaya peserta didik ini dapat mempunyai semangat untuk belajar. Yang selanjutnya saya juga membuat petunjuk penggunaan modul. Jadi ini juga dapat dibaca peserta didik sebelum menggunakan modul pembelajaran. Yang selanjutnya saya akan memaparkan tentang bahan ajar. Yang pertama yaitu bahan ajar pokok, terdiri dari materi rantai makanan dan juga materi tentang ide pokok. Yang selanjutnya yaitu bahan ajar pengayaan, yaitu materi simbiosis. Kemudian bahan ajar remedial, yaitu materi tentang pokok pikiran dan materi tentang rantai makanan. Nah, saya juga membuat media pembelajaran. Di sini media pembelajaran saya desain dengan semenarik mungkin, yang terdiri dari materi rantai makanan dan juga materi tentang ide pokok. Jadi di sini saya juga membuat beberapa gambar yang akan mendukung untuk kegiatan pembelajaran pada materi IPA, yaitu materi tentang rantai makanan. Selain itu, saya juga membuat video, jadi nanti akan ditayangkan oleh guru. Kemudian videonya terdiri dari 2, yaitu video tentang rantai makanan dan juga video tentang materi ide pokok. Yang selanjutnya yaitu saya juga membuat media pembelajaran yang saya integrasikan dengan WordWall. Di sini sudah saya sertakan linknya, jadi nanti para peserta didik ini akan membuat sebuah rantai makanan tapi menggunakan WordWall. Jadi di sini para peserta didik nanti akan melaksanakan pembelajaran dengan antusias karena di sini terdapat gambar-gambar yang sangat menarik. Kemudian saya juga membuat tentang gambar rantai makanan. Dan juga saya juga menggunakan media pembelajaran berupa lagu. Jadi untuk para peserta didik dengan gaya belajar audiovisual nanti dapat menggunakan lagu materi pada rantai makanan ini. Jadi nanti para peserta didik akan lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik. LKPD di sini ada 2. Yang pertama yaitu LKPD 1 nanti akan membuat gambar rantai makanan. Jadi para peserta didik ini nanti akan menyusun sebuah rantai makanan berdasarkan petunjuk yang ada di LKPD. LKPD di sini saya juga membuat semenarik mungkin supaya para peserta didik ini sangat tertarik dan juga mudah untuk mengerjakan LKPD. Yang kedua yaitu LKPD Bahasa Indonesia. Jadi nanti para peserta didik akan membuat sebuah gagasan pokok berdasarkan paragraf. Jadi nanti akan membaca, kemudian akan menentukan gagasan utama atau pikiran pokok dari setiap paragraf. Yang selanjutnya yaitu kisi-kisi dan instrumen penilaian. Di sini saya menggunakan 3, yaitu penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Nah, berikut untuk kisi-kisi penulisan soal. Instrumen penilaian sikap. Nah, instrumen penilaian sikap ini saya juga menggunakan lembar checklist, jadi nanti akan memudahkan pada saat proses pembelajaran. Kemudian instrumen penilaian pengetahuan yang terdiri dari muatan materi bahasa Indonesia dan materi IPA. Yang selanjutnya yaitu instrumen penilaian keterampilan yang berupa unjuk kerja, yang pada saat tadi anak-anak diberikan beberapa gambar kemudian diminta untuk membuat rantai makanan. Nah, berikut adalah rubriknya.
Yang selanjutnya yaitu pedoman penskoran soal evaluasi yang saya integrasikan melalui WordWall. Jadi para peserta didik akan mengerjakan soal evaluasi melalui WordWall melalui link berikut. Nah, kemudian ini adalah pedoman penskorannya karena saya membuat 10 soal yang terdiri dari 5 soal bahasa Indonesia dan 5 soal materi IPA. Sehingga berikut adalah pedoman penskoran untuk para peserta didik untuk tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, berikut adalah soal evaluasi dan juga kunci jawaban yang saya integrasikan dengan WordWall. Nah, di sini saya lampirkan, namun juga dari ke-10 soal ini saya masukkan ke dalam WordWall. Jadi nanti para peserta didik akan lebih mudah untuk mengerjakannya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan untuk mempresentasikan rancangan pembelajaran pada ujian akhir semester 1 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.